atau malam semuanya. Kami pada hari ini ingin mempresentasikan game kami, Metro, untuk UAS dari lab PBO. Pada hari ini yang presentasi ada saya sendiri, Marco Aprilian Leona dengan NIM 2314011069 dan juga kawan-kawan saya yang berupa Solo Ismanara dengan NIM 2314011060, Viton Varian Otomo dengan NIM 2314011063 dan juga Jason Sanjaya dengan NIM 2314011066. Jadi untuk proyek kami hari ini kami membuat game dengan nama Metro. Game ini merupakan game roguelike yang bertema matematika, di mana kita menjawab kuis matematika untuk mengalahkan musuh. Dan setiap ada musuh yang terkalahkan, kita mendapatkan buff untuk persiapan melawan boss. Untuk demo gamenya akan dilanjutkan oleh Vuitton. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur kerja daripada game kami dan juga demonstrasinya. Pertama-tama mungkin ini merupakan struktur daripada directory file kami, di mana untuk memainkan game tentunya ada dari main, terdapat question database, ini merupakan database-nya, lalu ada controller untuk mengatur algoritma utamanya. Lalu untuk memainkan game hanya perlu cukup membuka file dari main dan menjalankannya dengan mengklik play. Pertama-tama dia akan langsung memberikan kami tampilan utama dari home screen-nya. Di sini cukup menekan tombol play untuk memainkan game-nya. Nah, eh, di sini akan disajikan tampilan game Battle UI-nya, di mana kita disuruh untuk memilih antara portal red dan portal blue. Portal red atau portal merah ini untuk melawan monster, sedangkan portal biru untuk menaklukkan menjawab pertanyaan dengan time base, di mana diberikan waktu eh, sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Mungkin untuk pertama saya akan memilih portal red untuk melawan monster. Di sini sudah keluar monster dengan statusnya ini random, HP dan attack berserta ada defense juga. Disajikan pertanyaan, ibu memiliki kain sepanjang 3 meter, ia memotongnya menjadi 3 bagian sama panjang. Berapa panjang setiap potongan kain? Jawabannya adalah satu. Jawaban benar, musuh terkena 8 damage. Di sini sudah terlihat HP-nya berkurang. Ditanya lagi, ibu memiliki kain sepanjang 3 meter yang memotong menjadi 3 bagian sama panjang. Ini mungkin ada terjadi sedikit error, tapi karena pertanyaannya berdasarkan variabel eh, dan variabelnya random, mungkin dia memberikan kebetulan saja randomnya sama. Setelah melawan monster, maka akan diberi dan menang, maka akan diberikan buff, di mana pilihan buffnya ada terdapat 5, yaitu attack, HP, defense, crit damage, dan crit rate. Di sini saya akan mencoba memilih attack. Buff berhasil diterapkan, terlihat attack sudah ditambah ke dalam stats. Jika ingin melihat stat lebih lanjut, di sini ada. Selanjutnya akan memilih portal blue atau waktu. Nah, di sini dia akan diberikan pertanyaan, di mana kita harus menjawab pertanyaan tersebut dengan benar atau dalam waktu yang sudah ditentukan. Jika salah, dia akan mengurangi HP sebanyak 50% dari HP sekarang. Misalnya, 9 kali 1, 9 tambah 3, 12. Seharusnya jawaban itu, saya menjawab 10, maka HP sudah dikurang 50%. Dapat dilihat HP sudah berkurang menjadi 50. Nah, di sini ada boss stage. Sebenarnya kami membuat stage-nya sebanyak 12 room, di mana stage ke-12 dia akan boss room. Tetapi untuk demonstrasi kali ini saya akan hanya membuat 3 room saja. Ditanya sebuah ember dapat menampung 20 liter air, jika ember itu diisi 6 kali, berapa total air yang ditampung? Eh, di sini terdapat answer sheet untuk menjawab dengan cepat. Untuk tipe pertanyaannya terdapat 30 tipe pertanyaan yang berbeda-beda dengan algoritma yang berbeda-beda juga. Eh, Oke, mungkin karena di game ini kita membuat status bosnya benar-benar kuat untuk memastikan bahwa game ini tetap interaktif. Jadi diperlukan permainan sebanyak 12 stage untuk mendapatkan buff tambahan yang seperti sini nih. Jadi untuk memastikan
eh, game ini tidak terlalu mudah untuk dinaklukkan. Jadi mungkin karena di sini bosnya memiliki status yang tinggi, di mana defense-nya lebih tinggi daripada attack sekarang, maka eh, bos tidak terkena damage. Tetapi jika berhasil melawan bos, maka dia akan bawa ke UI berupa victory screen, seperti yang dapat dilihat seperti sekarang. Nah, ini victory screen-nya. Jika berhasil melawan bosnya, akan ada coklat lagi atau keluar. Jika misalnya gagal, yaitu HP hero kurang dari 50%, kurang dari 0,0, maka dia akan membawa ke UI game over. Mungkin sekian untuk alurnya, untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sulung. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur utama yang program kami miliki. Jadi yang pertama itu kami membuat UI-nya itu menggunakan scene builder untuk utamanya supaya bentuknya itu lebih lebih jelas dan lebih bagus. Terus yang kedua kami juga memiliki variasi musuh dan boss sebenarnya yang tidak sempat ditampilkan tadi. eh, itu mereka tuh tiap stage nanti beda-beda statnya. Makin makin tinggi stage-nya makin kuat musuh yang akan dilawan. Dan terakhirnya ada boss, lawan boss yang tadi tidak bisa dilawan, tapi kalau misalnya normal itu bisa jadinya bisa dilawan. Terus kami juga membuat kesempatan player melawan bosnya dengan cara menerapkan buff untuk player yang bisa didapat setiap menyelesaikan satu stage yang akan diberikan dalam berupa pilihan yang akan dipilih oleh player nantinya. Kemudian untuk memberi pilihan kepada player yang supaya playernya itu bisa sesuai playstyle dia, kami beri dua pilihan portal yaitu merah dan biru. Yang merah dia supaya bisa lawan musuh, dia semakin kuat dengan melawan musuh, atau yang biru itu dia semakin kuat dengan makin banyak jawab soal matematikanya. Kemudian di sini kami juga ada implementasi database, itu kami database-nya untuk menyimpan soal-soalnya. Jadi di database itu soal-soalnya kami buat menyimpan variabel supaya setiap soal-soal itu terasa berbeda. Jadi tidak ada menjumpai soal yang sama persis. Jadi eh, itu supaya gamenya lebih variatif. Mungkin begitu untuk fitur-fitur utama dari game kami. Selanjutnya mengenai pilar-pilar PBO akan dijelaskan oleh Jason Sanjaya. Baik, untuk pilar PBO yang kami pakai itu ada tiga. Pertama enkapsulasi, kedua inheritance, dan ketiga itu polymorphism. Dalam enkapsulasi itu kami setiap objek seperti hero, enemy, buff, dan question memiliki atribut dan metode yang disembunyikan dari luar kelas menggunakan akses modifier seperti private dan publik ataupun private dan publik, tidak pakai protected. Terus interaksi terhadap data dilakukan melalui metode getter dan setter dan fungsi lain, publik lainnya. Sehingga data internal tetap aman dan terkontrol. Contohnya itu misalnya HP pemain tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas hero, tetapi harus melalui metode seperti TDMate atau random break. Yang kedua, untuk inheritance kami itu menggunakan pewarisan untuk kelompokkan objek yang memiliki hubungan hierarki. Sebagai contoh, kelas enemy boss mewarisi dari kelas enemy, sehingga bos dapat menggunakan atribut dan metode dari musuh biasa. Terus untuk polymorphism itu kami terapkan dalam bentuk metode yang memiliki perilaku berbeda tergantung objeknya. Contohnya itu metode use skill pada objek bertipe enemy bisa memiliki implementasi yang berbeda-beda pada setiap subclass seperti enemy boss critical, boss region, enemy boss defense, dan lain-lain. Dengan menggunakan polymorphism ini, sistem pertarungan dapat memanggil metode yang sama, tetapi efek yang terjadi bergantung pada tipe boss yang dilawan, tanpa mengetahui detail implementasi. Mungkin sekian untuk pilar PBO-nya, selanjutnya akan dilanjut oleh Franz. Mungkin untuk presentasi kami sekian. Jika kami ada salah kata, kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya untuk beberapa waktu ini. Kami pamit undur diri.